Kalau dipindai Pak ke satu Pak. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali menyembahkan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kita pertama dididik dan dibimbing oleh Rasul. Jangan selama 13 tahun menjabat. Inilah yang ilmu yang mana yang dididik oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul. Ada anak perkara. Pertama, marabbuka. Kata Rasul, siapa sekarang ini ibu-ibu dengar apa enggak keterangan ini yang kata Rasul? Pernah jumpa enggak? Enggak ya? Orang tak pernah ke kuburan. Ini sudah dipindah ke kuburan. Maka dari itu umat Islam itu tidak mau tahu lagi dengan ajaran Rasul ini. Maka kita umat Rasulullah sudah banyak berpaling meninggalkan ajaran Rasul. Padahal inilah yang diajarkan oleh Rasul selama 13 tahun di Jabal Qudus. Yang diajarkannya kepada sahabat dan umat. Yang disampaikannya ajaran itu marabbuka, siapa Tuhan kamu. Sekarang ini dipindah oleh orang ke kuburan. Siapa-siapa orang yang ke kuburan baru tahu dengan pelajaran itu. Itu pun juga tidak dianggapnya pelajaran kita sendiri. Dianggapnya orang yang sudah tertanam di bumi sana. Maka juga dia tidak mau tahu kepada ajaran Rasul ini. Jadi yang mana saja sudah meninggalkan ajaran Rasulullah. Yang ikut membawa jenazah ke bumi, yang tinggal di rumah juga sama, tidak memperdulikan ajaran Rasulullah. Macam mana kita menjadi umat yang baik? Ada. Maka ilmu yang pertama diajarkan oleh Rasulullah, marabbuka, siapa Tuhan kamu. Yang diutamakan oleh Rasul mengetahui siapa Tuhan kita yang menjadikan diri kita ini. Karena kita mau menghadap. Jadi kalau tidak tahu macam mana menghadap. Pertama di dalam beramal kita menghadap kepada zat Allah. Di dalam ibadah wajib menghadap kepada zat Allah. Jika tidak menghadap kepada zat Allah, amal ibadah itu dosa. Halu. Karena menghadap itu pahala. Membelakangnya Allah itu dosa. Maka kita berzikir menghadap kepada zat Allah. Zat Allah kita belakangi.
tidak kita pedulikan. Kita bersalawat, tidak juga mengingat kepada zat Allah. Kemudian kita bertasbih, juga tidak mengingat kepada zat Allah. Kita baca Quran, tidak mengingat kepada zat Allah. Ini dosa. Mengijik namanya. Nah, kalau cara kita sekarang mengijik Tuhan. Nah, gitu. Kita puji-puji namanya, tapi orangnya di belakang. Kan marah dia. Nah, itu. Ibadah, begitu juga salat, menghadap. Wa aqimus salata li dzikri. Nah, tegakkan salat ingat aku. Kata Allah. Puasa. Nah, teman-teman ini itu mengingat. Jangan lalai kita dalam puasa itu. Nah, itu. Penuhilah dengan zat Allah dan sifatnya yang ada pada diri manusia itu. Nah, mengeluarkan zakat pun mengingat kepada zat Allah dan zat akhir haji juga tidak ada tujuan yang lain, hanya untuk menghadap kepada zat Allah. Terakhir itulah pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang datang dari Allah pasti kembali kepada Allah. Jadi kalau kembali kami sama hadap, bagaimana? Maka tertampaklah kita. Kemana tertampaknya? Ke dunia ini. Ruhani kita dicampakkan Allah ke dunia ini kembali. Tak bisa menghadap kepada Allah. Tak bisa pulang kepada Allah. Karena dia mencintai dunia, dicampakkan oleh kembali ke dunia. Nah, itulah ajaran Rasulullah kepada umat supaya kita itu jangan mencintai dunia. Dunia ini dicampati dan diusahakan untuk mendapatkan kehidupan di dunia ini yang baik. Bukan juga ditinggalkan untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu, bukan juga ditinggalkan. Ada juga yang tidak mau pedulikan kepada dunia ini, tinggalkannya. Wah, itu juga salah. Yang diberikan kenapa tidak diterima? Coba, kenapa tidak diterima? Yang diberikan diterima. Nanti habis dunia, baru akhirat. Akhirat lagi baru kita terima. Itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul. Maka Rasul memberikan pelajaran dan petunjuk kepada kita umat. Yang pertama, siapa Tuhan kamu? Nah, udah bisa dijawab kan? Siapa? Siapa dia? Tuhan. Allah atau siapa? Siapa dia? Kalau kita jawab, siapa? Itu. Jadi kalau kita menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Bukan Allah, Allah itu namanya. Tuhan itu pangkatnya. Jadi dirinya yang hidup. Itu yang punya nama 99 nama. Nah, satu lagi dirahasiakan. Nah, itu. Nah, dialah yang mengaku Tuhan itu. La ilaha illa ana. Kata yang hidup itu tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Yang hidup. Nah, itu. Di mana ada hidup yang merata di seluruh tubuh manusia dan di semesta alam.
Ada yang hidup, ada manusia. Ada yang hidup, ada binatang. Ada yang hidup, ada tumbuh-tumbuhan. Ada yang hidup, ada bumi. Ada yang hidup, ada langit. Tak ada yang hidup, musnah semuanya. Tidak ada lagi. Itu. Coba, macam mana kita tidak cinta kepada yang hidup itu? Jalan yang pertama, maka kita cinta kepada yang hidup itu. Pertama, dia mengadakan diri kita. Kedua, dia akan menyadakan. Ketiga, menghidupkan diri seluruh manusia. Keempat, dia akan mematikan. Kelima, dia memberi rezeki. Dan yang keenam, dia menunjukkan jalan yang lurus. Itu yang bernama Allah, Rahman, Rahim, Ahad, Wahid, Mawjud, Jawad, Basit, Karim, sampai Sabur 99 yang amat sabar. Itu kata Rasul. Ini aja, tanya 13 tahun. Kedua, yang diajarkan oleh Rasul, wa man nabiyuka. Siapa nabi kamu? Siapa? Kita punya nabi kan? Siapa ada? Muhammad. Nama. Dia bukan tanya namanya, tanya orangnya. Yang bernama Muhammad, dia seorang nabi, mana dia? Kalau nama Muhammad, wah, beribu nama Muhammad di dunia ini. Apakah kita menabikan itu? Tidak. Yang mana dia nabi kita? Yang bernama Muhammad itu. Di mana dia? Coba. Untuk apa kita mengaji banyak-banyak? Mengaji lama-lama. Kalau tak tahunya kepada Tuhan, kepada Nabi, untuk apa? Apa yang mengaji? Berapa tahun? 50 tahun. Berapa? 30 tahun. Tahu dengan Tuhan? Tahu dengan Nabi? Juga entah mana. Apa artinya? Yang penting tahu dengan Tuhan, dengan Allah dan dengan Nabi yang membimbing kita. Yang membawa kita kepada Allah itu adalah Nabi. Itu dikatakan Rasul. Siapa dia? Mana dia? Ada apa lagi? Allah saja ada dirinya. Yang hidup kan ada dirinya. Jadi tidak ada Tuhan yang selain. Kita menyembah Tuhan yang ada. Di mana kita berada? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu. Bukan menyembah Tuhan yang tidak ada di atas sana enggak. Kita menyembah Tuhan yang ada, yang sangat dekat dengan kita. Sudah? Mana Nabi? Jadi kita ikut juga dengan jawaban Muhammad Rasulullah. Jangan mengada-ngada. Asal jawab saja kan? Tidak bisa, mesti ikut Rasul kalau kita menjawabnya. Apa kata Rasul? Rasul dia berpegang kepada Al-Quran. Apa kata Rasul? Huwal awwalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batin. Itulah dia, Nabimu yang bernama Muhammad. Dia ada awalnya, dia ada akhirnya, dia ada zahirnya, dan dia ada batinnya. Itu dia. Awalnya di mana? Nyawa manusia. Coba lihat. Apa itu nyawa manusia itu? Nurani. Itu awalnya Muhammad. Akhirnya ruhani. Mana dia ruhani? Itu hati. Coba lihat hati itu. Itu ruh. Nah, zahirnya insani. Mana insani ini?
Tunggu. Nah, kemudian batinnya Rabbani. Rabbani rahasia, itulah yang hidup. Nah, coba. Ada apa enggak? Ada. Ini arti iman, baru berdapat diimankan. Nah, itu. Zakat ditemui, jangan apa, jangan rasa. Nah, itu bukan disambung dengan badan, bukan dilihat dengan mata kepala, tapi dilihat dengan mata hati, dengan ilmu. Tapi dijumpai dengan rasa. Kan ada rasanya. Rasa bergerak, berpuasa, rasa berkehendak, rasa mengetahui, rasa mendengar, rasa melihat, rasa berkata-kata. Itulah dia nabimu, kata Rasul, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Muhammad itu suci, yang tidak tersentuh oleh sekalian dosa. Itu dia orang suci. Itulah yang bakal kita tuntut ke sana kita. Itu kita jadikanlah diri kita itu menjadi diri dia itu. Baru kita menjadi kekasih Allah. Itu barang siapa yang dapat menjadikan diri itu seperti dia, maka barulah kita itu dicintai oleh Allah. Badan kita zahirnya insani, batin apa hati kita, rohani jiwa kita, nurani, dan yang hidup batin kita adalah Rabbani. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Dua, ketiga. Wa imamuka, kata Rasul, siapa imam kamu? Siapa imam kita? Kita pun siapa? Pun imam kan? Pun imam kan? Oh, saya pun imam dah bisa. Mana sampai kemarin? Siapa imam kita? Di situ diberikan jawaban adalah imam kamu itu adalah Al-Quran. Betul? Mana Al-Qurannya? Al-Qurannya mana? Jantan. Di mana? Di mana Al-Qurannya menjadi imam kita? Al-ilmu fis sudur. Ilmu di dalam dada, itulah imam kita. Al-Quranul Karimul Imam. Itu Al-Quran. Al-Quran itulah imam kita. Apa Al-Quran yang benar? Kita ikut yang benar, tidak mau mengikut kepada yang batal. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan diturunkan Allah Al-Quran, petunjuk bagi jin manusia untuk membedakan antara yang hak dengan yang batal. Itu Al-Quran. Maka tersimpanlah dia di dalam dada manusia seperti lampu bersinar dan menyala. Itu bersinar dia ke tulang menjadi kekuatan, menyinar dia ke urat menjadi kehendak, menyinar dia ke kuping menjadi pendengar, menyinar dia ke mata menjadi penglihatan, dan menyinar dia ke kalam menjadi kalam berkata-kata. Ini imam kita. Siang dan malam kita mengikut itu. Tapi kalau Quran yang tertulis ini, kalau dia tidur di dalam hari, kita bisa tidur juga dalam hari sana.
Nggak kemana-mana kita. Orang ikut imam kan? Kalau itu kita katakan imam kita Quran yang tertulis, wah siap kita. Karena Al-Quran ini tidak tertulis awalnya yang di dada Rasulullah. Tidak tertulis. Sesudah tertulis di abad yang keempat. Itu pun 4 abad sesudah Rasulullah tidak ada Quran yang tertulis. Semua Al-Quran di dalam dada. Itu. Jadi ini Quran di dalam dada nggak pakai orang lagi sekarang kalau sudah tertulis. Itu. Jadi mesti pakai Quran yang tertulis. Jadi kalau kita memakai Al-Quran yang tertulis, kita tambah lagi ilmunya. Beberapa tahun pula kita menuntut ilmunya itu sepasang kita pelajari lahu syarat mantik bayan ashabun nuzul. Baru bisa mengaji Al-Quran itu. Itu. Ini Quran yang dari Rasulullah langsung pakai aja. Itu. Tidak ada lagi lahu syarat yang nggak ada. Paling-paling tersyarat. Ketelungkup. Itu aja. Ada tersyarat untuk terlungkup itu. Nah, jadi kemudian yang keempat. Apa itu? Al-aqiblatuka. Kemana hadapan? Jadi kita ini berhadap kepada siapa? Coba ibu berhadap mana? Sekarang ini. Ini tak sama nih hadap kita. Ibu ini ada kemana? Ada kemana? Ya, silakan hadapnya. Kiblat. Ditanya ini oleh Allah bahwa apa al-kiblat kita kemana kiblat kamu? Ditanya oleh Rasul. Mana? Coba tolong. Ya, bisa juga. Jadi di sini ada 4 kiblat. Ya, di majelis kita malam ini ada 4 kiblat. Ada 4 hadap. Nah, itu maka tidak sama kita sesama jemaah itu. Datang jemaah ini melapor kepada kita, bagaimana tuan itu seperti begini. Udahlah. Begitu pendapat dia silakan aja dulu. Datang sebelah sana Tuan Guru itu jamaah tua. Nanti payah kita nanti. Ini dia pendapatnya begini. Udah, begitu pendapatnya berkelan aja dulu. Sampai di situ baru sampai. Ada yang satu lagi bagi Tuan Guru, katanya dia fardu ain, tapi dia mengubat begitu begini. Asal bisa menyembuhkan, kan penting tuh. Udah biarkan. Yang penting bisa dia mengubat menyembuhkan. Itu. Jadi kalau fardu ainnya apapun jadi. Itu fardu apa saja bisa jadi. Itu. Kenapa? Karena ini dia 4 kiblat. Itu. Ini yang ditanya oleh Rasulullah ini ya. 4 kiblat yang pasti dijawab. Yang pertama kiblat syariat. Yang nampak majelis yang hadir ini adalah manusia laki-laki dan perempuan. Asal hadapnya kiblatnya. Itu yang nampak laki-laki dan perempuan. Tuh. Jadi karena dia melihat jasmaninya. Kalau dia berhadap kepada ruhaninya, yang ada ini tidak ada manusia laki-laki dan perempuan, yang ada adalah malaikat. Itu. Malaikat yang 10 malaikat. Itu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Firaman, Katibin, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Ini yang ada malaikat.
Nah, itulah hati manusia itu rumah malaikat. Nah, itu jangan dihayal-hayalkan lagi. Nah, karena kita beriman kepada malaikat. Mana malaikat yang diimankan? Oh, tak ada apa yang diimankan. Nah, coba kita lihat apa katanya. Jibril memberikan wahyu, ini memberikan ilmu. Mikail memberikan rezeki. Israfil menghembus angin. Israel mencabut nyawa. Firaman menjadi hakim pengadilan di sebelah kanan, katibin di sebelah kiri, dia mencatat kejahatan. Lungkar, tukang tanya, langkir tukang pukul. Malik menunggu pintu neraka, Ridwan menunggu pintu surga. Ini yang dikatakan kiblat yang kedua memandang malaikat, tidak lagi manusia yang dipandang laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, kiblat yang ketiga apa yang dipandang adalah wajah Allah. Nah, itu adalah sifat Allah. Yang dipandangnya adalah nur Allah yang berlaku siang dan malam. Sesuai dengan petunjuknya dalam Al-Quran, fa'aina ma tuwallu fasamma wajh Allah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Nah, itu. Kemudian dikatakan di surah An-Nur lagi, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Nah, ke sana pandangannya. Siapa dia itu? Nabi. Itulah Muhammad Rasulullah. Kenapa selama banyak kita membuang waktu menghinakan Muhammad Rasulullah? Kenapa? Dihayalkan lagi, jadi disintilkan. Dia di Mekah, di Madinah, jadi orang Mekah, orang Madinah yang punya Rasul, kita tak punya Rasul. Ini kenapa? Itu hayalan. Itu lagi bawa syaitan kita menghayal. Itu sudah tidak diadakan lagi. Karena sudah dikatakan Allah, sesudah Muhammad Rasulullah dijadikan menjadi Muhammad, kemudian menjadi Al-Amin, kemudian menjadi itu apa namanya? Sesudah menjadi Al-Amin, sesudah dia memimpin, itu menjadi ya, apa namanya itu? Terakhir dia di dunia ini menjadi apa? Bukan. Jadi terakhir dia menjadi Mahmud, terpuji. Yang terakhir barulah rahmatan lil alamin. Itu Muhammad. Dari Allahu nurus samawati wal ardh, sebelum diturunkan dia menarangi di langit dan di bumi, kemudian turun menarangi di bumi, itulah menjadi Muhammad Rasulullah. Kemudian baru dia menjadi Al-Amin, terpercaya, baru menjadi Mahmud, terpuji, baru kembali sampai sekarang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad hanya menjadi rahmat semesta alam. Itu mana rahmatan itu? Coba lihat adalah nyawa manusia. Itulah rahmat. Itu maka apabila datang berita, Pak, Bu, si fulan telah berpulang ke rahmatullah. Itu siapa yang pulang? Rahmatullah ya? Itu siapa rahmatullah? Jadi kalau sekarang apabila tidak lagi kita ini dibimbing dan diasuh oleh Muhammad, sudahlah, habis itu. Ada lagi, tinggal azan. Itu yang ada. Nah, kalau masih ada rahmat lil alamin di seluruh tubuh ini, kemana saja kita akan dimuliakan orang. Itu tidak berani orang menghinakannya. Karena ada rahmat lil alamin.
Itu. Itulah imam. Kesanalah siang dan malam pandangan dia. Tak ada yang lain. Itu yang dimaksudnya sahih nama tuwallu fasama wajh Allah. Barang kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Itulah peringatan dan petunjukan Al-Quran. Padahal wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Itu yang dihadap. Itu yang dipandang. Itu. Dan yang terakhir. Sesudah imam apa tadi? Kiblat. Sesudah kiblat kemana lagi? Hadap. Yang terakhir. Itu kemana? Kemana kita menghadap? Coba kemana kita menghadap ini sekarang? Itu. Kiblat kita, kemana kiblat kita yang terakhir? Sesudah kita berkiblatkan kepada Nabi yaitu Muhammad Rasulullah, kemudian kemana kita berhadap? Wallahu muhitun bil alamin. Baru kita menghadap kepada Zat Allah yang merata di seluruh alam. Nah, coba. Mana dia yang merata, yang hidup di dalam tubuh kita. Itulah Zat Allah yang Maha Suci. Nah, itu. Yang bergerak di tulang kita, yang memberikan kehendak di urat kita, yang memberikan ilmu di otak kita, yang memberikan pendengar di kuping kita, yang memberikan penglihat di mata kita, yang memberikan kalam berkata-kata. Itulah Nabi. Jadi kemana mencari? Itu dihayal-hayalkan orang itu. Itu yang dimaksud oleh Rasul. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar, Allah itu beserta kita. Coba lihat. Itulah ilmu itu. Coba, bisa menceraikan kita? Bisa kita bercerai dengan dia? Kemana? Ilmu itu. Kemana saja kita beserta ilmu. Karena ilmu itulah yang menyelamatkan kita. Jadi siapa yang menyelamatkan kita? Habibillah, kekasih Allah. Adakah yang lebih tinggi? Adakah yang lebih menjadi jaminan? Ada? Nah, pahamilah baik-baik. Telitilah Al-Quran Al-Hakim. Itu. Jadi inilah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jika sudah kita dapat berkiblatkan menghadap kepada af'al Allah, dapat kita menghadap kepada asma Allah, dapat kita menghadap kepada wajah Allah, dan dapat kita menghadap kepada diri Allah. Ini yang dinamakan oleh Nabi, innamal mu'minun ikhwatun. Itu orang yang beriman. Itulah bersaudara. Sayangilah saudara kamu seperti menyayangi diri kamu sendiri. Coba lihat. Nah, jadi kemudian siapa bapak kamu ini? Katanya. Bapak siapa yang sekarang? Kita ini punya bapak enggak? Kalau tak punya bapak, jadi anak siapa kita? Jadi kita adalah anak Ibrahim Khalilullah. Jadi kita adalah menjadi anak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Karena tidak ada yang bisa menegakkan agama Allah itu kecuali Ibrahim. Karena persyaratannya sangat berat. Apa persyaratannya? Korban. Nah, coba lihat ini. Ada diri kita juga enggak? Ada. Coba sekarang renungkan baik-baik yang ada ini. Diri siapa? Selalu kita renungkan. Diri Allah. Yang bergerak?
Kudrat Allah. Yang berkehendak, iradat Allah. Yang mengetahui ilmu Allah. Yang mendengar sama Allah. Yang melihat basar Allah. Yang berkata-kata kalam Allah. Yang hidup diri Allah. Ada tidak? Itu tidak ada. Cuma hanya pengakuan. Kita mengakui yang milik Allah itu. Maka syirik hukumnya. Maka Allah sangat murka milik dia. Kita rampas, kita akui. Maksudnya pulangkan. Itu jangan diakui. Pulangkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu itu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Jika kamu serahkan, maka Allah akan menukar dengan dirinya. Itu dirinya yang diberikannya. Itu. Sudah sifatnya. Itu maka, wahai insan, fanakan wujudmu di dalam wujud Allah. Fanakan sifatmu di dalam sifat Allah. Itu perintahnya. Jika dapat kita memfanakan wujud kita kepada wujud Allah, dapat kita mengembalikan, memfanakan sifat itu kepada sifat Allah. Apa kata Allah? Aku yang hidup dalam dirimu. Aku yang kuasa pada tulangmu. Aku yang berkehendak pada nafsumu. Aku yang mengetahui dalam ilmumu. Aku yang mendengar pada telingamu. Aku yang melihat pada matamu. Aku yang berkata-kata pada lidahmu. Tatkala itu lepaslah engkau daripada segala syirik. Sebabnya kita syirik merampas hak Allah. Kita sangka ada kita ini punya usaha dan ikhtiar. Sak dan sangka itu cuma. Padahal ada. Nah, sak dan sangka itulah yang dikembalikan kepada Allah. Jangan ada itu sak sangka itu. Nah, barulah nyata. Itu. Barulah nyata Allah itu. Barulah kita hidup di dunia ini minallah, billah, lillah, daripada Allah, kepada Allah, bagi Allah. Nah, jadi inilah ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tahu jangan diri kita, tahu dengan Nabi kita, tahu dengan Rasul kita, tahu dengan imam kita, tahu kemana kiblat kita. Itu sudah dapat semua kita ketahui. Baru kita tingkatkan menjadi iman. Itu muqaddimah itu tidak lepas daripada meningkatkan ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana iman? Ini Isra dan Mi'raj. Itu iman. Itu menjalani langit, menjalani bumi, menjalani langit, menjalani alam nur, menghadap kepada zat Allah. Ini iman, menghadap kepada zat. Itulah iman. Itu. Nah, jadi inilah pelajaran kita pada malam ini, tambahan daripada pelajaran yang telah lalu. Ya, mudah-mudahan tambahan yang sedikit ini benar-benar ilmu kita itu menunjuk dia kepada iman. Jadi ilmu itu menunjuk kepada iman. Yang mana imannya itulah pelajaran Isra dan Mi'raj. Ke sana sambungannya. Gitu baru dia berlaku Isra dan Mi'raj untuk menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi di seluruh tadi. Itu. Jadi barangkali ini saja dulu keterangan singkat mengenai mukaddimah pelajaran kita untuk menjalankan ilmu kita supaya dapat meningkatkan kepada iman dan kita langsungkan kembali kepada usulnya. Jika ada yang memerlukan usul dipersilakan. Nah, usul itu akan meningkatkan perjalanan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sinilah dulu kita padakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.